Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian. Kali ini masakan rumahannya adalah sayur bening kencur. Langsung aja siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih masing-masing 4 dan 3 buah kencur ukuran 2 cm. Kita haluskan. Kalau udah halus, kita langsung didihkan 500 ml air dan kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kalau sudah mendidih, masukkan jagung, wortel, oyong, kemudian labu, dan kecambah 100 gram. Kita tutup sampai mendidih. Kalau udah, kita masukkan sayuran hijau. Saya pakai katuk dan 50 gram kacang tanah. Tutup lagi biar kacangnya matang ya. Kemudian tambahkan seasoning, ada gula merah, garam, penyedap. Saya pakai Royco penyedapnya. Aduk lagi, koreksi rasa jika rasanya sudah sesuai dan semua bahannya sudah matang. Bisa langsung segera disajikan. Ini tuh rasanya seger banget, seger kencur. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan harian. Kali ini adalah masak sayur sop bakso. Sayur sop bakso ini bikinnya simple banget teman-teman, rasanya juga luar biasa enak. Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, siapkan bahannya. Ada wortel, setengah wortel ukuran besar, kita potong menjadi potongan dadu. Lalu selain wortel ada juga kentang. Saya pakai satu kentang ukuran kecil aja, kita kupas kemudian kita potong serupa dengan potongan wortel, dipotong dadu. Selain kentang saya juga menggunakan kol atau kobis ya, seperempat lingkaran kol kita pisah-pisahin kayak gini biar dia nggak gampang nanti diaduk-aduknya. Kemudian satu daun bawang dipotong agak lumayan besar kayak di video. Kemudian selain daun bawang saya juga pakai 3 daun seledri yang segar dipotong lebih tipis daripada potongan daun bawangnya. Kemudian sawi hijau atau cesim dipotong menyerupai daun bawang jadi agak lumayan panjang-panjang. Lalu 5 buah bakso sapi, bakso ayam juga boleh, dikerat-kerat bagian atasnya. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian opsional kemiri sangrai. Jika pakai kemiri itu rasanya gurih, tapi kuahnya nanti keruh ya teman-teman. Jadi ada plus minusnya sendiri-sendiri. Teman-teman boleh pakai kemiri, boleh tidak. Ini opsional aja. Sekarang kita tumis bumbu halusnya tadi dengan 2 sendok makan minyak. Jadi minyaknya nggak usah banyak-banyak karena ini bikinnya juga porsinya sedikit untuk satu mangkok aja. Nah kalau udah matang bumbu halusnya, tambahkan 500 ml air, kemudian masukkan kentang, wortel, bakso, lalu kita tutup dulu. Nah kalau udah mendidih, seperti saya bilang ya, dia agak keruh, kita masukkan kol, kemudian cesim, disusul sama seledri, sama daun bawang. Aduk-aduk, kemudian tambahkan seasoning, ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula, setengah sachet lada bubuk. Tambahkan juga penyedap ya, setengah sendok teh, boleh di skip penyedapnya, koreksi rasa, kalau rasanya udah enak, udah gurih, ini siap disajikan. Taburi bawang goreng ya jika suka. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bagikan resep tempe orek, tepatnya tempe kering. Resep tempe orek ini bukan orek tempe basah ya teman-teman, melainkan orek tempe kering. Ini sering juga disebut kering tempe. Yuk simak resep tempe orek pedas manis di video ini. Yang pertama tentu kita siapkan tempenya ya. Saya pakai setengah papan tempe, dipotong korek api atau setipis mungkin agar nanti gorengnya itu dia cepat kering. Usahakan minyaknya harus dalam kondisi panas ya teman-teman. Goreng sampai tempenya ini benar-benar kering. Karena kalau nggak sampai kering, nanti orek tempe keringnya ini tidak akan tahan lama. Kalau sudah benar-benar kering teksturnya, teman-teman bisa angkat ya. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Bumbunya simple aja sih. Ada 2 bawang merah, 2 bawang putih, 5 cabai merah besar, kemudian lengkuas, daun jeruk, sama daun salam. Takarannya nanti ada di description box ya. Boleh tambahkan asam jawa. Ini sengaja saya sudah potong-potong biar lebih cepat aja durasinya. Kita masak pertama adalah duo bawangnya ini ya. Bawang merah dan bawang putih harus benar-benar dalam kondisi yang sudah matang ya. Harus beraroma dan tanak ya. Jadi jangan sampai masukkan bumbu lain kalau duo bawang ini belum matang. Kalau sudah matang bawang-bawangannya baru dimasukkan cabenya. Cabenya juga sama ya teman-teman. Cabenya harus benar-benar matang karena ini dikhususkan atau diproyeksikan untuk tempe tahan lama. Kalau udah matang baru dimasukkan bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, kemudian lengkuasnya. Kalau ada asam jawa boleh ya ditambahkan asam jawa, tapi tidak usah dilarutkan dengan air ya teman-teman. Nah kalau sudah
Sudah layu bumbu pelengkapnya, baru ditambahkan gula. Gulanya saya pakai gula merah ya teman-teman, bukan gula pasir, biar warnanya itu lebih bagus. Kemudian tambahkan kecap manis sedikit, nanti takarannya ada di description box. Penyedap. Lalu tentu saja jangan lupa garamnya ya teman-teman. Nah, kita aduk bumbunya ini agar gula merahnya ini benar-benar mencair, mendidih, mengental begitu ya. Kemudian kalau sudah, matikan api dan aduk cepat tempenya. Tempenya kita masukin. Boleh nggak dimatikan juga nggak apa-apa, tapi aduk cepat ya. Ingat ya teman-teman, tidak perlu tambahan air. Karena air justru akan membuat orek tempe keringnya ini tidak benar-benar awet tahan lama. Jadi dua kunci penting adalah yang pertama tempenya harus benar-benar kering. Dan yang kedua jangan pernah tambahkan air. Aduk cepat ya tempenya kalau bumbunya ini sudah mengental. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata bumbunya dengan tempenya, ini sudah bisa disajikan. Angkat aja bumbu pelengkapnya seperti laos dan teman-temannya ini. Dan tips penting juga kalau mau dijual, dikemas, tunggu sampai benar-benar dingin ya. Semoga bermanfaat tipsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian. Masakan rumahan kali ini simple sekali, datangnya dari olahan mie. Dimasak polosan begini tanpa minyak ternyata rasanya luar biasa enak. Yuk langsung aja teman-teman, nggak pakai lama, kita mulai masak olahan mie yang super duper simple ini. Pertama siapkan mie kiloan seperti mie ayam bentuknya ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp5.000 satu kresek begini, murah banget. Bilang aja beli mie khusus mie ayam ya. Mie-nya kita masak atau rebus setengah matang aja cukup, nggak perlu sampai matang. Nanti dia akan hancur teksturnya kalau dimasak ulang ya. Rebus setengah matang kemudian sisihkan. Siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit yang hijau. Untuk takarannya nanti ada di description box. Kita cuper dengan bantuan sedikit air. Langsung tumis aja bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ingat ini cabai hijau ya, jadi harus benar-benar matang biar dia tuh nggak bau langu sampai mengeluarkan minyak kayak gini. Udah matang, kita tambahkan 100 gram dada ayam yang sudah dipotong kecil-kecil tanpa tulang. Kita beri sedikit air ya, saya pakai air sisa cuper tadi biar nggak gosong. Kemudian saya akan tutup biar cepat mendidih dan ayamnya juga cepat matang. Nah ini udah mendidih, saya akan tambahkan seasoningnya, garam penyedap masing-masing setengah sendok teh, kemudian saus tiram, jangan sampai di skip ya, 1 sendok teh saus tiramnya, kemudian ada saus raja rasa. Saya pakai saus raja rasa kurang lebih setengah sendok teh aja, sama terakhir untuk seasoningnya ada kecap ikan setengah sendok teh, jangan lupa gula pasirnya 1 sendok teh. Kita ratakan dulu bumbu-bumbu ini, kemudian koreksi rasa, pastikan rasanya sesuai yang kita inginkan sebelum mie-nya itu masuk ya. Ini rasanya sudah enak, baru dimasukkan mie-nya. Kita pisah-pisahkan mie-nya, ini padahal tadi direbus setengah matang ya, apalagi kalau direbus sampai matang dia pasti akan hancur kalau dimasukkan. Masak sampai mie-nya matang, kemudian terakhir tambahkan daun bawang atau seledri, jika tidak suka bisa di skip ya teman-teman. Kalau hijau-hijaunya udah masuk gini, aduknya cukup sebentar aja, kayak gini ini sudah cukup, akan saya matikan. Nah ini dia hasilnya mie goreng tanpa kecap, siap dimakan pakai pangsit. Semoga bermanfaat ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya bikin perkedel tahu. Resep perkedel tahu ini ekonomis banget, hanya menggunakan 1 telur, makanya bisa juga disebut dengan perkedel tahu telur. Olahan tahu ini bisa banget jadi referensi resep masakan sehari-hari, dimakan pakai saus kayak gini atau dibiarkan menjadi lauk, enak banget. Yuk simak cara membuat perkedel tahu di video ini. Pertama kita siapkan tahu 1 bungkus, ini isinya 5, saya cuci kemudian saya haluskan menggunakan garpu kurang lebih menjadi seperti ini. Kita tambahkan 1 telur ukuran besar, wajib ukurannya yang besar ya teman-teman, biar dia cukup untuk mengikat tahunya. Jadi biar dia itu nggak pecah ya ketika digoreng. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan 2 buah, kemudian bawang merah yang sudah diiris-iris kemudian digoreng, bawang merahnya digoreng ya. Kemudian tambahkan tepung beras, tepung berasnya itu 3 sendok makan dan tepung maizenanya 1 sendok makan. Jadi teman-teman kalau selama ini selalu gagal bikin perkedel tahu, mungkin keliru dalam penggunaan tepungnya.
Diaduk hingga tercampur rata tepungnya, kemudian saya tambahkan garam, kemudian penyedap 3/4 sendok teh, garamnya juga 3/4 sendok teh, dan ketumbar bubuk 1/4 sendok teh. Tambahkan 3 daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 wortel yang sudah diparut, kemudian kita aduk hingga tercampur rata kembali. Nah ini kalau mau pedas bisa ditambahkan dengan cabai ya, tapi saya bikin yang nggak pedas. Kita ambil 1 sendok makan. Kemudian akan saya bulatkan. Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kalau pakai sarung tangan agak licin, jadi menempel di sarung tangannya. Tapi insya Allah ini higienis ya. Dibentuk sesuai selera. Bisa bulat, bisa lonjong. Kemudian kita masukkan dalam minyak yang sudah panas. Dalam memasukkan ke minyaknya juga pelan-pelan aja, nggak usah dilempar. Kita tunggu apakah satu sisi udah kecoklatan. Kalau belum jangan dibalik dulu ya, karena teksturnya belum kokoh dan itu menjadi salah satu penyebab perkedel tahunya hancur. Lihat lagi salah satu sisi yang lain, kalau dua sisinya sudah kuning kecoklatan semuanya, teman-teman bisa langsung angkat. Kalau teman-teman mengikuti resep ini, insya Allah berhasil, rasanya juga pas banget, manis, gurihnya dapet, teksturnya juga nggak pecah, nggak hancur, kokoh, enak, ekonomis walaupun menggunakan 1 telur, tapi recommended banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa, hari ini saya akan share resep masakan, bisa untuk ide menu masakan sehari-hari teman-teman. Kali ini adalah tentang olahan ikan, bisa untuk ikan nila, ikan tongkol, ataupun yang lainnya. Ini tuh nikmat sekali, kaya rasa, pedas, gurih, bumbu rempahnya nggak usah ditanya lagi. Nasinya nggak cukup 1 piring. Yuk kita mulai aja bikin olahan ikan yang satu ini. Simple banget, saya yakin yang nggak bisa masak pun pasti bisa masak. Pertama siapkan ikan yang sudah digoreng. Saya pakai ikan jahan, ini biasanya ada di sungai. Kemudian selain ikan saya pakai 1 genggam kemangi, sudah dicuci. Bumbu aromatiknya saya ada serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam. Siapkan juga cabai hijau yang udah dipotong-potong dan cabai rawit utuh, itu nanti untuk topping, dan santan segar 500 ml kurang lebih ya. Haluskan bumbunya, ada 3 bawang putih, kemudian bawang merahnya saya pakai 4, kunyit, ini penting banget ya, saya pakai 2 ruas, 1 ruas jahe, dan kencur juga saya pakai 2 ruas sedikit, kemudian ketumbar. Saya pakai ketumbar butiran setengah sendok teh, lalu cabai rawit merah ada 5 buah, dan cabai merah yang besar kurang lebih 10 buah. Ini rasa pedasnya disesuaikan dengan selera ya. Kalau nggak suka pedas bisa dikurangi. Tambahkan sedikit air biar lebih cepat halus, terutama untuk ketumbarnya ya, karena saya pakai ketumbar butiran, jangan sampai ketumbarnya masih utuh, karena nanti kalau dimakan nggak enak banget. Kurang lebih halusnya kayak gini. Lalu siapkan wajan. Nah, karena ini tadi ngeblendernya menggunakan air, jadi langkah pertama adalah kita hilangkan dulu airnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk hingga airnya menyusut. Nah, kalau udah menyusut kayak gini, airnya udah habis, udah hilang, baru ditambahkan 1 sendok sayur minyak goreng. Setelah minyaknya masuk, langkah kemudian adalah kecilkan api. Apinya harus kecil biar nggak gosong. Aduk-aduk terus, semakin diaduk dia akan semakin mengeluarkan minyak. Masak sampai tanak. Kalau udah tanak, udah matang, udah beraroma, rempahnya kerasa, semuanya udah matang, baru dimasukkan bumbu pelengkapnya seperti lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Nah ini kan kelihatan ya udah berminyak. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar masak, kunci setiap masakan enak adalah di bumbunya ya. Jadi bumbunya harus tanak dulu, harus sabar. Jangan cepat-cepat masukin bahan yang lain kalau bumbunya belum matang. Kalau bumbu pelengkapnya udah layu, serai dan teman-temannya ini dimasukkanlah ikannya. Kemudian masukkan santannya. Kalau santan udah masuk, wajib banget terus diaduk. Tujuannya apa? Biar santannya itu nggak pecah ya. Karena kalau udah pecah santan, secara tekstur nggak enak, rasanya juga hambar. Masukkan garam, gula, penyedap. Untuk takarannya nanti saya taruh di description box ya, teman-teman bisa lihat. Aduk terus sambil dikoreksi rasa ya. Kalau rasanya udah sesuai, dimasukkanlah bahan yang lain. Tapi ini saya kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan garamnya. Lalu untuk kuahnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Masukkan cabai utuh dan cabai hijaunya. Kalau teman-teman mau kuahnya sedikit menyusut biar lebih meresep banget, boleh
dimasak hingga menyusut. Kalau udah mau diangkat, masukkan daun kemanginya. Aduk-aduk sebentar aja, nggak usah terlalu lama biar kemanginya tuh tetap segar, tetap hijau. Lalu diangkat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masakan harian. Masakan sederhana kali ini adalah sayur daun singkong tanpa santan atau tumis daun singkong. Dimasak dengan tambahan teri begini rasanya luar biasa enak teman-teman. Rasanya pedas, gurihnya juga dapat dari teri sama dari terasinya. Yuk kita langsung aja masak. Siapkan 4 sendok makan teri nasi, kita seduh dengan air panas dan tunggu sampai airnya berubah menjadi dingin atau suhu ruang. Selagi menunggu kita siapkan 1 mangkok daun singkong yang sudah direbus, kita pisah-pisahkan, kemudian sisihkan. Kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit merah, cabai merah besar, semuanya nanti ada di description box. Tambahkan juga terasi dan 1,5 kemiri ya, kemudian cuper sampai halus. Pertama kita goreng dulu terinya sampai benar-benar kering ya, sampai matang. Ini rasanya udah nggak terlalu asin ya teman-teman, karena tadi kan direndam dulu. Setelah itu kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan, tumis sampai benar-benar mengeluarkan minyak sampai tanak sampai seperti ini. Baru nanti kita masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, ada lengkuas. Baru kita masukkan daun singkong yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk sebentar. Untuk apinya api kecil aja ya teman-teman, boleh ditambahkan air dan sedikit kunyit bubuk, lalu seasoningnya ada gula, garam, penyedap. Ditambahkan kunyit biar ada warna kuningnya gitu ya teman-teman. Kita koreksi rasa apakah rasanya sudah sesuai. Kalau udah sesuai, teri yang sudah digoreng tadi dimasukkan aja. Aduk hingga terinya nanti bercampur rata dan kuahnya sedikit menyusut, dan ini sudah siap disajikan. Tumis daun singkong tanpa santan, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.